Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap semoga keadaan kalian sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini Bapak membagikan video pembelajaran mata pelajaran matematika untuk bahan belajar dari rumah. Selamat menyimak. Kali ini kita akan belajar operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Ada dua cara dalam menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif, yaitu penjumlahan dengan garis bilangan dan penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Baik, sekarang kita pelajari satu persatu. Pada penyelesaian penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, pada garis bilangan tersebut, bilangan bulat yang dijumlahkan digambarkan dengan ruas garis atau anak panah yang panjang dan arahnya sesuai dengan bilangan tersebut. Untuk bilangan positif, anak panahnya mengarah ke kanan, sedangkan untuk bilangan bulat negatif, anak panahnya mengarah ke kiri. Contoh, perhatikan contoh, 2 ditambah negatif 5 sama dengan, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kalian perhatikan. Nah, langkah pertama setelah garis bilangan dibuat, gambarlah anak panah dari angka 0 sejauh 2 satuan ke arah kanan sampai angka 2. Ini sudah kita buat ya. Ini 2. Lalu, gambarlah anak panah dari angka 2 sejauh 5 satuan ke arah kiri. Ya. Sejauh 5 satuan ke arah kiri, dimulai dari angka 2. Iya, sampai ke bilangan negatif 3. Hasilnya, ya, nah ini negatif 5 kan, mulai dari 2 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5 kan, pas. Nah, ini pas di bilangan, ruas bilangan negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 3. Seperti ini cara penyelesaian menggunakan garis bilangan. Mudah bukan? Baik, sekarang kita lanjutkan. Penyelesaian penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Ya. Yang perlu diperhatikan, ya, yang pertama, jika kedua bilangan bertanda sama, keduanya negatif, maksudnya, maka cara penyelesaiannya, jumlahkan kedua bilangan tersebut dan hasilnya berilah tanda yang sama dengan tanda kedua bilangan tersebut. Contoh, negatif 137 ditambah dalam kurung negatif 698 kurung tutup sama dengan, ya, langkahnya tadi, jumlahkan kedua bilangan
Dan hasilnya nanti kita berikan tanda dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini kedua bilangan ini bertanda negatif, maka tandanya kita taruh di luar kurung. Bilangan yang dijumlahkan, kita selesaikan cara asosiatif, kita kelompokkan ya. Kita masukkan dalam kurung 137 ditambah 698. Hasilnya adalah negatif 835. Bisa dipahami ya? Yang kedua, bila berlawanan tanda. Ya, bila berlawan tanda, jika kedua bilangan berlawan tanda, bilangan positif dan bilangan negatif, ya, maka langkahnya kurangi bilangan yang bernilai besar dengan bilangan yang bernilai kecil tanpa memperhatikan tanda. Jadi nanti bilangan yang lebih besar nilainya dikurangi bilangan yang lebih kecil sebagai pengurang. Untuk menentukan hasilnya, ya berilah tanda sesuai bilangan yang bernilai lebih besar. Contoh, negatif 307 ditambah 651 sama artinya dengan 651 dikurangi 307 sama dengan, nah nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah ini yang lebih besar kan positif 651, maka tinggal mengurangkan, ini otomatis jawabannya nanti adalah positif 344. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan. Untuk diingat, yang pertama, bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Demikian pula, bilangan bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga negatif. Ya. Yang kedua, bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya 3 kemungkinan. Tiga kemungkinan, yakni bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, dan bisa bilangan 0. Ya. Kapan menghasilkan bilangan bulat positif? Ya ketika nilai bilangan bulat positifnya lebih besar dibanding negatifnya. Kapan negatif? Ya ketika negatifnya ya bilangan yang bertanda negatif lebih besar dibanding bilangan positif. Dan kapan 0? Ya ketika inverse, ketika lawannya. Ya sebagai contoh, yang pertama negatif 37 ditambah 52 sama dengan, ini negatif positifnya lebih besar, maka jawabannya positif 15. Berikutnya 49 ditambah negatif 67, ya bilangan yang bertanda negatif lebih besar, maka jawabannya ini nanti negatif sama dengan negatif 18. Berikutnya negatif 35 ditambah 35 sama dengan 0, nih kan inverse nih lawannya, ya sama dengan 0 nih, inverse atau saling berlawanan. Ya, begitu yang perlu diingat. Selanjutnya mohon diperhatikan untuk yang selanjutnya ini, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama atau yang A, bersifat tertutup. Maksudnya, hasil penjumlahan pada bilangan bulat merupakan bilangan bulat juga, bukan pecahan.
ya. Contoh, 49 ditambah negatif 72. Ingat, tadi bilangan negatifnya atau bilangan yang bertanda negatif lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Ya, samarnya negatif berapa? 72 dikurangi 49, negatif 23. Negatif 23 ini juga bilangan bulat. Ya. Terus sifat yang kedua, berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat. Contoh, 21 ditambah negatif 8. Itu sama artinya juga dengan negatif 8 ditambah 21. Sama nih hasilnya, ya. Hasilnya adalah 13. Ini berlaku sifat komutatif, ya. 21 ditambah negatif 8 sama artinya negatif 8 ditambah 21. Yang samping kiri kalau dicari hasil akhirnya sama, 13. Yang sebelah kanan pun juga demikian. Yang ketiga, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, atau pengelompokan. Contoh, negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 64, ya, kurung tutup. Mengapa ini digurung? Agar antara tanda negatif dengan operasi hitung penjumlahan ini tidak membingungkan, ya. Ditambah 12 itu sama artinya ini yang negatif 7 ditambah negatif 64 ini kan dikelompokkan dalam satu kurung. Nah, ini sama artinya dengan negatif 7 ditambah ganti yang negatif 64 ditambah 12. Ingat kaidah penyelesaian operasi hitung, kurung pangkat takur, ya, kurung pangkat bagi kali tambah kurang, artinya bilangan yang di dalam kurung, operasi bilangan yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu dimanapun letaknya, entah itu nanti di bagian belakang atau di bagian kanan maupun bagian kiri. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Negatif 7 ditambah negatif 64. Negatif ditambah negatif, negatif. 7 tambah 64 adalah 71 ditambah 12. Yang sebelah kanan, ya, negatif 7-nya kita tulis. Sekarang di dalam kurung kita selesaikan. Negatif 64 ditambah 12. Bilangan yang bertanda negatif lebih besar dibanding bilangan positifnya, maka hasilnya juga negatif. Ya, ditambah dalam kurung negatif 52. Kurung tutup. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang sebelah kiri negatif 72 ditambah 12. Negatif. Bilangan yang bertanda negatif lebih besar, maka hasilnya tetap negatif. Negatif berapa? 71 dikurangi 12. Hasilnya negatif 59. Yang sebelah kanan, negatif ditambah negatif, ya negatif. Negatif berapa? 7 ditambah 52, 59. Sama kan? Negatif 59. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pun juga demikian, negatif 59. Ini merupakan sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang ketiga, yaitu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan untuk tugas nanti akan Bapak bagikan atau Bapak kirimkan lewat WA Group. Dan bagi yang belum paham bisa mengajukan pertanyaan lewat Jabri maupun lewat WA Group. Dipersilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.